Perkenalan dulu lagi. Iya boleh, namanya alamat aja. Saya Fauzan dari Bandung, mau tanya terkait dengan ayam. Nah untuk ayam itu sebenarnya ada kategori umur nggak sih untuk pakan, misalkan DOC atau umur usia berapa itu ada ketentuan pakannya berapanya. Kemudian yang kedua itu kalau perpaduan konsep kandang ukuran 1,5 kali 2 meter itu ada yang digabungkan dengan konsep umbaran nggak ya? Atau nggak ada gitu ya? Bisa digabungkan konsepnya, terus kalau ada konsepnya seperti apa? Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu begini ya, ketika kita pelihara ayam, ayam ini dari induk, saya jelaskan tidak apa-apa, saya detailkan. Jadi konsep kita sebenarnya 1,5 kali 3 meter atau anggap aja 2 kali 3 meter begitu ya. Ini sebenarnya bisa untuk 10 plus 1. Tetapi kalau Bapak Ibu punya pejantan lebih boleh 5 plus 1. Tapi 2 kandang gitu ya. Supaya lebih bebas. Terus konsep ini sudah tanpa umbaran. Jadi ayam full di situ. Karena apa? Kalau secara logika 1,5 kali 3 kalau seandainya ini diisi 5, seandainya ini bukan 10 tapi 5 plus 1, ini kan isinya cuma 6. Jadi 1 meter persegi itu kan cuma berisi anggaplah 2 ekor ayam. Jadi secara kepadatan aman. Terus yang kedua, untuk kandang induk Bapak Ibu minta tolong maksimal per meter persegi itu adalah 5 maksimalnya per meter persegi. Lah kalau seandainya Bapak Ibu besok sudah pinter dari 10 naik sampai ke 100, kan perjanjiannya kan tetap satu, tidak boleh mendatangkan ayam baru. Itu kan hukum. Nah, seandainya Pak saya ingin memperbaiki galur. Sekarang kita bicara tentang breeding untuk memperbaiki kualitas. Ini kan jantan 1 Bapak Ibu punya induk 5. Besok mulai didata. Ini anaknya mana, ini anaknya mana, ini anaknya mana. Saya kasih trik, sekarang saya kasih trik. Tapi dengarkan saja ya, nanti tidak usah dibingungkan. Trik betina yang telurnya banyak. Nomor 1 berjengger. Jenggernya tinggi. Semakin tinggi jengger, semakin dia banyak bertelur. Terus yang kedua, kalau cari pejantan, carilah pejantan yang tidak suka tarung. Tidak suka tarung. Tapi saya harus katakan jujur begini. Kalau kita pakai pejantan lokal itu kan kecil Bapak Ibu. Efeknya satu, anakannya cepat besarnya kurang. Karena itu rata-rata orang seneng pakai pejantan Bangkok. Tapi ada kendalanya. Seneng berantem. Saya punya ayam Bapak Ibu di sini ini saya dikasih orang. Ada tukang judi ayam, dia tobat ketemu. Nah dia tobat akhirnya supaya dia tidak main ayam lagi, caranya sepele, jagonya dikasihkan ke saya. Kalau dia tidak punya jago kan tidak ada yang dipakai ngadu kan gitu kan, supaya dia berhenti main sabung ayam. Nah kendala ketika ayam itu saya pelihara Bapak Ibu, kalau anaknya sudah saya lepas, kalau tarung mesti sampai mati. Jadi saya di rumah kadang-kadang kan 1 minggu belum tentu rumah itu saya kunjungi kan. Ketika saya kunjungi kalau ada ayam sampai lepas pasti mati. Yang paling bahaya lagi 1 di dalam 1 di luar. Wah ini hancur dua-duanya, mati dua-duanya biasanya. Jadi terus terang saya katakan jujur. Kalau pakai ini induk ayam Bangkok memang ayamnya cepat besar. Tetapi resikonya hobi tarung. Karena itu kita harus cari betinanya yang supaya lebih jinak lagi. Lah besok ketika punya pejantan Bapak Ibu, yang pertama ya, betina jengger.
Terus yang kedua cari jantan. Jantan yang tidak hobi tarung itu minta maaf. Ada cirinya, pelung bisa. Tapi pelung kalau betinanya terlalu kecil kasihan juga Pak. Pelungnya 6 kilo, betinanya cuma 1 kilo, penyet. Nah, ini saya kasih trik. Jantannya minta tolong badannya yang bongsor. Badan bongsor, jengger tinggi. Itu hobi tarung tapi hobi tarungnya ayam kampung. Tarung selesai cuman main-main aja. Tahu ya, jengger tinggi, badannya bongsor. Nah, ini cirinya. Caranya begini, ketika sudah ketemu ini, anak itu kan dari awal sudah kelihatan nih. Oh ini jenggernya kan dari kecil sudah kelihatan, ini calon jengger besar. Tolong diseleksi, dipelihara khusus untuk induk. Saya tunjukkan juga kelemahannya yang lain. Bapak Ibu kalau ngasih makan full pakai LRT, ini ada kelemahan juga. Terlalu gemuk ayamnya. Kalau betina terlalu gemuk enggak nelur. Kan ada orang komplain di YouTube di mana. Kalau ayam dikasih makan itu nanti nyilet kan gitu kan. Itu berarti dia belum pernah buat. Tapi kalau ayam-ayam kita di sini terlalu over gemuknya. Jadi kalau Bapak pegang betina-betina yang dilepas itu semua di sininya itu sudah rata semuanya, bulat semuanya. Tahu ya ayam gemuk ya? Ayam gemuk itu megangnya dari dada Bapak Ibu. Kalau dadanya bulat rata itu gemuk, tapi kalau dadanya bentuk huruf V itu kurus. Nah, jeleknya kalau betina dilepas kayak gitu terus makan ad libitum, makan terus menerus, jeleknya terlalu gemuk. Cara mensiasatinya gimana? Diperbanyak makan daunnya supaya dia singset lagi. Tapi ada jeleknya juga, kalau dia kurang makan itu ganggu telur. Paham ya? Untuk mencegah ganggu telur, kalau daerah gunung Bapak Ibu ini kendala, saya tunjukkan kendalanya. Kalau daerah bawah itu daerah panas, itu ayam justru aman. Tapi kalau daerah gunung, karena dia sering kali kekurangan kalsium. Asam itu di mana? Asam di gunung, garam di laut. Itu betul-betul itu bukan peribahasa, itu benar Bapak Ibu. Memang garam itu di laut dan di bawah gitu. Lah supaya ini imbang berarti dikasih garam. Lah padahal peraturan, ini ada peraturan. Unggas itu tidak boleh makan garam. Kalau unggas makan garam sampai anggap aja per liter itu mengandung kurang lebih 5 mili garam, mati. Jadi saya minta tolong, garam itu dibutuhkan tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, karena ini untuk mengatasi itu berarti vitamin C harus tinggi. Kalau dataran gunung minta tolong vitamin C-nya ditinggikan. Vitamin C itu untuk mencegah ayam tarung, untuk mencegah matok telur dan lain sebagainya. Terus ditambah kalsium. Vitamin C paling gampang Bapak Ibu kasih buah-buah bebas. Seadanya buah. Kalau enggak ada gitu kasih sambel, sisa-sisa sambel, cabai, tomat gitu itu ya, yang busuk-busuk kasihkan ke ayam. Nah ini trik sudah. Nanti Bapak Ibu ketemu jengger ini, Bapak Ibu kawinkan silang sendiri. Ini dikawinkan dengan jantan ini dikawinkan dengan jantan ini secara cross. Sehingga dalam waktu 3 tahun nanti ayamnya Bapak Ibu hanya terseleksi induk-induk yang bagus. Karena ada orang juga tanya, Pak kalau ini breeding bagaimana? Percayalah. Karena ayam cuma dipotong usia 6 bulan tidak sampai, 4 bulan cuma dipotong, inbreeding itu kecil sekali. Jadi minta tolong dilakukan ini. Terus yang kedua, kandang umbaran tidak perlu Pak, ya Mas ya. Pakan. Pakan yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu, itu sudah pakan terbagus, tapi itu mahal. Karena komposisinya kan jagung, terus padi, terus habis gitu asola. Ini sebenarnya pakan untuk ayam petelur. Supaya apa? Supaya telurnya banyak. Untuk pertumbuhan bagaimana? Bagus sekali.
Terus kalau seandainya Pak saya mau buat spesifik khusus untuk ayam kecil supaya pertumbuhannya bagus. Tapi minta tolong ya jangan bingung ya, ini yang paling mudah. Terus yang agak beda lagi seandainya saya sekarang 0 sampai 1 bulan. 1 bulan itu kalau protein Bapak Ibu kalau dijual di konsentrat itu kan yang dihitung protein. Padahal yang membuat gemuk itu protein atau apa? Saya minta tolong, orang yang gemuk itu makan daging atau makan nasi banyak? Nasi. Daging itu memperkuat otot dan memperkuat tulang. Tetapi yang membuat gemuk itu namanya karbohidrat. Nah, caranya satu. Kalau saya untuk karbohidrat bisa pakai jagung, bisa pakai singkong, bisa pakai jagung, singkong, sudah dedak, terus baru pakai asola. Kalau seandainya tidak ada asola, ada krokot air. Nah, ini difermentasi Bapak Ibu. Seandainya pakai perbandingan 1, ini sudah biaya jauh lebih murah. Fermentasi pakai dedak. Tapi syaratnya satu Bapak Ibu. Ini teman-teman di Bali, mereka kemarin kan ada yang tanya untuk bab 1. Ternyata pakan bab 1 diberikan ke ayam. Dan mereka sudah menemukan trik. Jadi bahannya cuma sepele semuanya. Ya inilah bahannya ya. Asola ini semua. Ini kalau kita hitung Bapak Ibu ini 5.000. Singkongnya anggap aja 2.000. Dedaknya anggap aja 5.000. Asola kan gratis, ini gratis. Ini ketemu berapa biayanya? 12.000. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja 2.400 ya. 2.400 untuk pakan DOC ini sudah murah sekali. Syaratnya satu, kalau boleh minta tolong dipanaskan. Jadi yang jagung, yang singkong, yang dedak ini dipanaskan, setelah dia sudah cukup matang baru dicampur dengan asola. Asola sama krokot jangan dipanaskan. Karena apa? Kita butuh vitamin di sana. Kalau proteinnya protein kasar asola tinggi, ini sudah 30, ini sudah 30, jagung sekitar 14, singkong sekitar 3 sampai 5, dedak sekitar 8. Ini kalau dihitung protein sudah cukup tinggi. Tetapi kita harus ngitung ini protein kasar. PK, protein kasar. Keserapannya berapa? Lah, keserapannya berapa itu kita perlu fermentasi. Saya tunjukkan bedanya. Kalau ini Bapak Ibu kemarin kan ditumbuhkan akar, betul ya? Kalau ini dimasak. Tujuannya supaya dia cepat gemuk gitu aja. Lah besok kalau Bapak Ibu membuat ayam yang usia 3 bulan dengan pakan ini, murni seperti ini ya, fair ya. Ini FCR-nya paling tinggi 2,5 untuk membuat 1 kilo. Kalau di sini sekitar 3. Lebih mahal ini, tapi ini cocoknya untuk induk. Supaya apa? Ayamnya tidak terlalu gemuk, telurnya banyak. Bisa dipahami kira-kira? Terus kalau nanti Bapak Ibu punya seandainya Pak, saya mau jadi pemulung. Kemarin kan ada yang ditanya itu ya, siap jadi ngolah sampah gitu ya. Kayak siapa kemarin? Ada yang ngolah sampah gitu? Ada ya? Oke. Ini begini. Ngolah sampah itu jangan di TPA-nya, jangan di tempat sampah akhirnya, tempat pengumpulan akhirnya bukan, tapi dari rumah tangga. Jadi konsep ini sebenarnya adalah pemilahan sampah dari rumah tangga. Masalahnya Bapak Ibu kalau sampah sudah sampai di TPA, itu campurnya terlalu aduk. Sehingga biaya milah itu mahal. Kemarin Bupati Ponorogo tunjukkan alat ke kami, Pak ini sudah saya belikan alat mahal juga, berapa miliar gitu dia beli untuk pemilah. Jadi yang organik sudah keluar organik, yang sampah plastik kertas sudah kumpul sendiri gitu loh. Lah maunya dia, ini saya mau jadikan pakan ayam, wah ini resiko. Ingat baik-baik, ayam ternak bukan diberi barang busuk. Saya ulangi ya,
ayam ternak tidak boleh diberi barang busuk. Kalau diberi barang busuk, bakteri apa yang membusukkan paling banyak? E. coli. Tahu bakteri E. coli itu menyebabkan apa? Diare. Terus yang paling bahaya lagi satu Bapak Ibu, kalau bakteri E. coli ini dijadikan pupuk, pupuk ini masuk ke tanaman, tanaman juga nyerap bakteri E. coli. Kenapa kita tidak rekomendasikan pupuk kandang yang langsung diberikan secara langsung ke tanaman? Karena E. coli-nya masih ada. Kenapa Bapak Ibu saya ajarin buat pupuk yang urea kan untuk sayur, betul kan? Kenapa harus suhu sampai 70 derajat? Bunuh E. coli. Supaya ketika Bapak Ibu nanti lab di laboratorium, bakteri E. coli-nya bisa di bawah. Tetapi total bakteri, ini sulitnya Bapak Ibu, fair ya. Sulitnya kita membuat pupuk organik di Indonesia. Bakteri total harus 10 pangkat 5 minimal. 10 pangkat 5 itu berarti berapa? Anggap aja sekitar 1 juta ya berarti ya. Terus yang kedua, tapi bakterinya harus terkontrol. Bapak Ibu buat pupuk organik tapi bakterinya tidak sampai total segini, tidak bisa masuk. Nah karena itu kita siasati, bakteri terpilih yang kita besarkan, bakteri tidak terpilih yang harus kita bunuh. Masalahnya kotoran ayam itu isinya E. coli semua Bapak Ibu. Saya katakan fair, kotoran ayam itu paling banyak E. coli-nya di situ. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lah sampai ke level ini ya. Harusnya ini kan ini urusan saya. Enggak apa-apa saya kasih tahu kan gitu aja kan. Tapi jangan sampai mikir ke situ lah. Gini loh, di kendala Bapak Ibu, kendala begini loh. Gara-gara saya tahu cara gini, kenapa sih orang-orang setelah sarjana malah bingung kerja? Karena dia terlalu tahu semuanya. Setelah tahu semuanya malah bingung. Betul kan ya? Nah karena itu kalau saya ngajar, Bapak Ibu lihat pengajaran saya semua gampang atau sulit? Gampang. Karena saya pilih daging-dagingnya, durinya saya ambil. Duri-durinya ya kayak gini nih duri. Kalau Bapak Ibu sampai tahu gini akhirnya putus asa atau enggak kira-kira buat pupuk? Kok buat pupuk aja terlalu banyak aturan. Ini sudah saya simpen dulu, ini urusan saya. Karena itu saya buatkan SOP itu saya menghindari durinya. Supaya Bapak Ibu sudah tahu tujuannya, Bapak Ibu saya tahu. Petani tujuannya kan cuma berhasil. Mudah, murah. Kan ini yang kepengen. Tapi ini kan yang paling sulit. Lah saya anggaplah sebagai formulator begitu, tugas saya kan bagaimana saya menyajikan satu menu yang Bapak Ibu makan tidak kena duri. Jadinya mudah. Betul kan? Terus yang kedua saya carikan bahan-bahan seluruhnya yang ada di Indonesia dan di tempatnya Bapak Ibu. Supaya murah. Kalau sudah mudah, murah, harapan saya cuma satu. Niat saya tidak bisa ngasih ke Bapak Ibu. Niat itu urusannya Bapak Ibu, semangat itu urusannya Bapak Ibu, supaya bisa berhasil. Ayo saya tanya fair. Mulai kemarin saya mengajar sampai hari ini ada enggak materi yang sulit bagi Bapak Ibu? Enggak ada, karena saya enggak pernah ngasih rumus. Yang saya kasihkan semua itu adalah praktisnya. Harapan saya cuma satu, Bapak Ibu punya semangat mengerjakannya dan berhasil. Cuman itu saja. Kalau saya tunjukkan yang kesulitan-kesulitannya, pusing Bapak Ibu, percayalah. Enggak jalan. Jadi di Indonesia itu bukan kurang orang pinter, terlalu banyak orang pinter. Profesor kita di dunia pertanian itu ada 200-an lebih kok hari ini mungkin Bapak Ibu. Profesor kita di pertanian. Tapi minta maaf, ngatasi nanam jagung, ngatasi nanam padi aja tidak selesai kok. Karena apa? Karena dia terlalu banyak mengetahui. Jadi ini peribahasa, semakin orang pinter, semakin orang itu tambah bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia malah bingung apa yang dikerjakan.
Nah, karena saya seorang praktisi, saya harus lompat. Saya dari pengetahuan, saya berubah ke praktisi. Di praktisi itu ternyata ilmu dibutuhkan. Tetapi kita harus menghilangkan semuanya. Ketika saya bertemu dengan dosen-dosen biasa, Bapak Ibu, minta maaf bukan merendahkan. Ketika saya ketemu dosen S1, S2, S3, ilmunya mereka itu ilmu pengetahuan. Paham ya? Ilmunya ilmu pengetahuan. Tetapi ketika saya ketemu dengan profesor yang sebenarnya, ngomong 5 menit dengan profesor, itu sudah sama dengan 1 SKS. Benar Bapak Ibu, suatu hari ini, saya minta maaf, saya tidak bisa bahasa Jerman. Bahasa Inggris juga setengah-setengah. Saya ketemu profesor dari Jerman, dia memang undang saya spesial sekali jam 11 malam. Jam 11 malam gara-gara dia kepengen nunjukkan cara gitu. Dia kepengen, Pak saya kepengen bangun Asia, dia planningnya bangun Asia. Akhirnya malam itu kita diskusi, cuma 5 menit dia nunjukkan gambar dan cara. Tapi karena yang ngomong profesor, saya langsung ngerti. Padahal siang harinya saya di kampus, ini dengan dokter-dokternya itu diskusi setengah hari gak selesai. Tahu maksud saya? Nah, Bapak Ibu saya berusaha yang saya bagikan ke Bapak Ibu itu ilmu praktisnya sebagai praktisi. Jadi apakah di dalamnya tidak ada teori, isinya teori? Kalau Bapak Ibu lihat ya, pelihara ayam aja saya ngitung enggak semuanya? Itu. Ngawur atau sebenarnya pakai ilmu? Saya aja senang guyonnya ngawurisasi. Supaya orang itu kalau ngawur kan bahagia. Tapi saya kaget juga tadi Bapak cerita testimoni saya buat pupuk Pak ngawurisasi. Aduh. Saya minta kalau buat pupuk jangan ngawurisasi. Saya minta maaf Pak ya. Saya minta tolong kalau saya sudah keluarkan SOP minta tolong jangan dilanggar. Karena buat SOP ini berdasarkan banyak argumen Bapak Ibu, banyak teori. Bahasa saya ngawurisasi itu menghibur diri Bapak Ibu. Ada yang ngawurisasi, ada yang pakai SOP. Kalau sudah pakai SOP tidak boleh ngawurisasi. Besok kalau Bapak sudah pinter, sudah sudah tahu triknya, itu boleh nambahkan macam-macam dengan bahasa saya, ngawurisasi. Tapi sebenarnya tidak ngawur juga, ada rambu-rambunya, ada peraturannya. Contoh ayam, ini wajib kasih liter. Liternya kan kotoran sapi, kotoran kambing, sama sekam. Perbandingan 1:1 seandainya. Kalau saya jelaskan ini secara detail Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu tidak suka. Tetapi saya kalau ngomong cuma sudah pakai kotoran sapi, pakai itu ngawur sudah pakai itu aja kan gitu kan. Kalau ini tidak ada masalah. Seandainya rumusnya Pak ini saya ganti kotoran sapinya saya perbanyak gini-gini gimana setiap minggu saya tambah boleh. Ini tidak apa-apa. Terus banyak orang komentar sudah ada enggak yang sudah praktek pakai liter ini? Sudah ada. Bau atau tidak Pak? Tidak bau. Pertanyaannya kan satu, pelihara ayam harusnya bau atau tidak? Harusnya bau. Loh Pak ini kotoran jatuh kena kotoran, kenapa kok justru tidak bau? Saya ulangi, kotoran ketemu kotoran, kenapa kok justru tidak bau? Kan iya toh, kotoran sapi bau enggak ketika dimasukkan? Bau. Kotoran kambing ketika dimasukkan ya agak bau. Ditambah kotoran ayam yang bau, harusnya lebih bau. Tetapi ketiganya di-mix jadi satu, dicampur di situ, justru tidak bau sama sekali. Nah, kenapa kok tidak bau sama sekali? Ini teorinya Pak. Di dalam kotoran sapi ada bakteri pengurai apa, kotoran kambing ada bakterinya apa, kotoran ayam ada bakterinya apa. Ketika ketiga berjadi satu, ini namanya king bakteri yang hidup di situ. Tahu goalnya Bapak Ibu ketika sudah punya ini, Bapak Ibu nanti kan buat pupuk horti. Bapak Ibu kan buat pupuk sayur. Tinggal nyampur kan sudah jadi. Tetap beda begini. Kalau Bapak ini tanpa fermentasi jadinya kompos.
Kemarin saya jelaskan, kompos itu dipupukkan sekarang, bagusnya tahun depan. Kalau Bapak Ibu pakai kompos, dihinaan tetangga lebih lama, Pak. Hinaannya begini, lihat toh organik itu kan tidak ada hasilnya kan. Nah, supaya ini bisa jadi diproses fermentasi. Dijadikan apa? Bapak mau jadikan pupuk horti boleh, Bapak mau jadikan pupuk urea boleh. Nah, ketika sudah jadi pupuk horti, pupuk urea, dipupukkan sekarang 3 hari berubah. Orang baru tanya, loh kok bisa pupuk organik bisa cepat seperti itu, betul atau tidak? Siapa kemarin yang meragukan pupuk, yang masih belajar, saya mau buktikan pupuknya bisa atau tidak, sudah atau belum? Berapa orang kemarin? 1, 2, 3 orang kalau tidak salah ya. Bapak sudah lihat tanaman kita di sini Pak? Sudah tanya atau belum? Belum tanya ya. Tolong jangan tanya ke saya. Tanyanya ke yang ngerjakan Pak. Supaya apa? Kalau saya tanya, saya yang jawab, nanti siapa tahu Bapak saya tipu. Tetapi kalau Bapak tanya ke yang kerjakan, dia polos-polos saja. Nah, harapan saya cuma satu Bapak Ibu. Jangan mengada-ada, itu di sini. Karena harapan saya Bapak Ibu nanti juga jadi contoh yang sama. Petani itu tidak bisa diomongi, tidak bisa diajari, bisanya diteladani, dikasih contoh. Jadi jangan bicara terlalu banyak dengan petani, lebih pintar mereka. Loh bener Bapak Ibu. Saya ini loh di Facebook itu saya bacakan gara-gara kambing itu. Saya ini peternak domba Pak. Bagaimana domba 3 tahun jadi 300? Ya karena dia kan tidak tahu ngitungnya saja. Apakah saya harus bela? Karena saya juga peternak domba. Itu kan anak TK perang. Nah dengan petani juga sama, kita tidak usah jelaskan apalagi dengan teori bakteri dan sebagainya, oh sudah tambah ngawur itu nanti bicaranya. Kasih contoh real, nyata gitu aja. Di sini semua kita pakai ilmu pelit Bapak Ibu. Tadi ada yang ngomong sedikit tentang bawang daun. Bawang daun itu adalah keajaiban dunia Bapak Ibu. Tahu bawang daun? Kalau pas mahal, kemarin ini pernah tembus sampai harga 15.000. Dua-dua ya, kita kemarin jual 15.000 Pak. Saya tunjukkan bawang daun itu kenapa bagi saya itu keajaiban. Beda dengan bawang merah dengan bawang putih. Bapak Ibu tanam hari ini 1. Loncang. 2 bulan jadi 2. 4 bulan jadi berapa? 4. Seandainya 1 bawang daun ini harganya tidak mahal lah. 300 atau 500 rupiah kan 1 pohon itu. Nah itu kan sudah harga. Jadi kalau hitungannya Bapak Ibu di perkalian, ini semua bawang-bawang kita ini tidak beli bibitnya. Kalau dapur ini masak, kan dipotong akarnya kan tidak mungkin dimasak kan. Akarnya itu ditancapkan. Setelah akar ditancapkan 2 bulan dia punya anak 2. Keluar tunas 2, dipecah. Nanti punya anak lagi, dipecah lagi. Kalau dapur butuh ya dipotong, terus dipecah lagi juga. Orang pelit atau tidak ini? Orang pelit, politisasi. Tapi dibalik kata politisasi itu namanya tanggung jawab. Ketika Bapak Ibu lihat ada akar, ada tanaman di situ terus cuma dibuang, apakah dia berguna? Tidak. Gara-gara kita tanggung jawab, kita taruh di tanah supaya dia hidup. Jadi dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu cuma tanam 1 rumpun saja, minta maaf, ini jadi ngeri hasilnya. Terus yang kedua, kalau barang tidak laku, pas harga murah, jangan dipanen, dipecah lagi. Begitu harga mahal, dijual separuh jangan dijual juga, untuk terus dikembangkan. Paham maksud saya di sini? Seandainya punya 1 hektar, isinya loncang semua, bawang daun semua, tidak usah harga sampai mahal, harga 10.000 saja Bapak Ibu, per meter persegi keluar 2 kilo sampai 3 kilo. 1 hektar kan sudah 30 ton. 30 ton dikalikan dengan harga 10.000 sudah 300 juta. Umurnya cuma berapa hari? 45 hari.
itulah sayur. Terus benihnya dari mana Pak? Yang besar kan dijual, yang kecil enteknya tahu yang kecilnya ya, ditinggal ditanam lagi. Makanya kalau kita punya lahan pertanian dan kita mengerti trik-trik di dalamnya, ngeri Bapak Ibu. Paham maksud saya? Pak ini kan dataran tinggi, kalau dataran rendah bagaimana? Ada, tahu enggak yang kucai? Tahu kucai enggak apa ya namanya ya? Kucai ya, yang kayak bawang juga kan? Sama dengan bawang ini. Cuman pasarnya memang agak sedikit. Tapi kalau itu dipromosikan terus menerus, saya yakin itu juga jadi pasar yang besar. Nah asalkan satu, ini semua bisa jadi Bapak Ibu kalau punya ayam. Ini semua bisa jadi kalau punya kambing. Kambing dan ayam itu investasi. Investasi itu apa sih Bapak Ibu? Kita naruh uang di situ semakin lama semakin banyak. Investasi itu menabung. Orang menabung itu tambah banyak atau tambah habis? Harusnya tambah banyak. Tetapi kebanyakan orang menabung di ayam. Biaya atau keuntungan? Biaya, itu berarti salah tempat. Paham maksud saya? Saya pelihara sapi Pak, tapi tiap bulan saya tomboi. Lah itu bukan untung. Nah, supaya itu berhasil sistem harus jalan. Jadi kalau induk kandangnya ini. Terus yang kedua, kalau seandainya mau Bapak Ibu, ini konsep kandang kami untuk ayam. Panjang lebar 1,2 meter, tinggi 2 meter. Itu 2, 3, 4. Berarti kalau ini 2 meter, di bawah ini ada 10 cm ya. Ini berarti 50 kurang sedikit, 50, 50, 50. Tinggi kandang cuma 50 cm. Sampai minta tolong, makunya ini dibalik. Jadi kan ini kayu nih, betul ya. Bambu kan biasanya di atasnya, betul kan? Ini bambu di bawahnya. Setelah ada bambu begini, minta tolong, ini kan berarti tebelnya 5 cm, gitu ya. Ini dikasih karung untuk liter supaya liternya enggak jatuh kemana-mana. Ya, tujuannya ini. Lah liter ini perlu diganti enggak? Sejujurnya tidak perlu berganti. Asalkan yang pertama benih tidak datangkan. Kalau Bapak Ibu beli DOC resiko. Apa resikonya? Iya kalau induknya di sana bagus. Terus yang kedua, kalau DOC-nya dari tempat kita, induknya dari tempat kita, kandangnya di tempat kita, ini tanpa diganti sampai 1 tahun pun aman. Terus yang kedua, pakan tidak boleh mendatangkan dari toko pakan. Yang paling penting lagi, saya minta tolong, besok kalau ada teman ke situ, boleh lihat, tidak boleh megang. Tahu maksud saya? Ini kan bukan ayam aduan kan Pak? Kalau ayam aduan kan mesti dipegang. Kalau ayam ini kan cuma dilihat gitu aja. Takutnya apa? Di rumah dia megang ayam, main ke situ megang ayam. Yang dia bawa penyakitnya ayam. Masalahnya penyakitnya tidak kelihatan. Terus yang kedua, biarpun Bapak Ibu ayamnya Bapak Ibu jelek, kecil-kecil, mungil-mungil, jangan minder. Kadang-kadang kan kita gara-gara TikTok, gara-gara YouTube, gara-gara apa kan ayam macam-macam, betul kan? Tergoda kan kita untuk beli kan? Minta tolong, wah ini bukan bagian saya. Kalau mau buat strain baru, buat di kandang yang berbeda. Itu pun sama. ABK, anak buah kandang tidak boleh main ke sana, main ke sini. Jadi tidak boleh. Jadi ayam ini harus dieksklusifkan. Peraturan di depan, penyakit dilarang masuk. Penyakit itu yang bawa siapa? Ayam. Yang bawa juga orang. Jadi kandang ini Bapak Ibu boleh jadi kantornya Bapak Ibu. Tapi jangan di depannya ayam persis loh ya. Ini kandangnya, kantornya di sini. Gitu loh, bisa lihat. Tapi tidak bisa megang. Paham maksud saya? Kan tidak mungkin Bapak Ibu temui di dalam kandang ayam terus naik-naik kan tidak mungkin. Tapi kalau di depannya kan boleh kan.
Setuju? Nah, 1 tahun sekali. Kenapa kita harus ganti? Bukan diganti karena sudah penuh kotoran ini. Dijadikan fungsinya sebagai pupuk. Kalau di sini sudah ada kotoran sapi, sudah ada kotoran kambing, ada kotoran ayam, sudah jadi. Tinggal diproses. Nah, memang untuk tahap awal Bapak Ibu kalau buat pabrik pupuk kan memang masih beli semuanya karena masih zero, masih kosong. Tetapi kalau sudah mulai buatlah secukupnya. Kalau cuma untuk 1000 meter, luasnya 1000 meter, berapa sih kolam yang harus kita buat? Beli bongpis 2 aja sudah lebih dari cukup. Tahu bongpis ya? Gorong-gorong ya. Itu sudah lebih cukup prosesnya. Di tempat kita ini ukuran total 6x6. Ini ada biogas, ada pupuk horti, ada pupuk ureanya 2. Nanti Bapak Ibu praktek habis ini. Ini cukup untuk 2 hektar. Kalau semuanya itu. Jadi kalau buat pabrik 6x6 punya tanah 6x6 sampai biogas, tujuannya biogas apa? Besok kalau masa pakannya itu biar enggak usah beli LPG. Terus yang kedua kotoran sapi, kencing sapi, kencing kambing semua bisa diolah jadi biosluri, mempercepat proses di pupuk horti. Tapi nanti kapan itu akan Bapak Ibu kerjakan? Saya lanjutkan ke materi sedikit. Ketika Bapak Ibu sudah bangun Intan Sari, dan di Intan Sari itu isinya adalah edukasi. Edukasi itu tempat rekreasi Bapak Ibu. Tahu kata rekreasi terdiri dari 2 kata, betul? Re dan kreasi. Nah, di edukasi ini Bapak Ibu ini akan mendatangkan banyak orang datang ke tempatnya Bapak Ibu. Contoh, seandainya Bapak Ibu ini tiap-tiap kabupaten ada. Di tiap kabupaten Bapak Ibu buat nih. Setelah Bapak Ibu buat di situ lengkap, sampai full lengkap. Dari kolam, dari ayam, dari kambing, sampai ke biogas, sampai ngolah pupuk, sampai semuanya. Nanti yang datang siapa? Anak-anak sekolah. Anak-anak TK, anak SD, anak SMP datang ke tempatnya Bapak Ibu untuk apa? Rekreasi. Rekreasinya tentang apa? Tentang belajar ilmu pertanian dan peternakan dan buat pupuk. Kemudian bonusnya ketika dia datang ke tempatnya Bapak Ibu makan sehat. Bapak Ibu harus buat ini nanti ke depan. Terus yang berikutnya lagi di situ adalah pasar. Kalau di awal, 2-3 tahun di awal Bapak Ibu, pasarnya Bapak Ibu tergantung ke orang. Tapi kalau sudah sampai di level ini, pasarnya Bapak Ibu, supermarketnya Bapak Ibu di mana? Di rumah. Kenapa kok di rumah? Semua serba ada. Loh Pak, lahannya kan cuma 1000 meter. Iya punyanya Bapak Ibu. Setelah 1000 meter jalan saya minta tolong. Tetangga diajari, dimuridkan mereka. Dilatih, dididik. Kira-kira sih saya mau tanya jujur, Bapak Ibu buat ini pertama orang hina, betul ya? Terus yang kedua ketika Bapak Ibu mulai cerita orang tertarik, betul atau tidak? Sudah ada enggak orang yang datang ke sini, peserta ini Bapak Ibu semua, datang ke sini sudah cerita ke orangnya, terus orangnya sudah tertarik walaupun Bapak Ibu belum tahu ilmunya? Sudah banyak atau tidak? Banyak. Kemarin ada sekolah Bapak Ibu. Sekolah itu sudah saya ajari, setelah saya ajari dia cerita ke dinas. Setelah dia cerita ke dinas, oke Pak kita akan belajar ke sana Pak. Ini sekolah belum mulai buat. Kepanjangan ceritanya dia. Paham maksud saya? Percayalah, apa yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu ceritakan ke orang lain, itu adalah mimpinya setiap orang. Siapa yang ketika tua nanti kepengen punya rumah yang tanahnya luas, ada enggak? Semua, betul kan? Di situ ada kolamnya, di situ ada sawahnya, di situ ada buahnya, di situ ada ternaknya, betul atau betul? Nah, ketika kita tua kipas-kipas semua serba ada, betul kan? Itulah surga di dunia. Bapak Ibu bisa bersyukur kan ketika melihat itu. Terus besok kalau sudah punya anak cucu ngumpul di situ, mereka bahagia karena semuanya serba.
Terus yang kedua, ini bukan produktif lagi, supaya lebih produktif, jadikan tempat rekreasi. Coba bayangkan saja Bapak Ibu, kalau semua sudah jadi, ada anak-anak main ke situ, bisa metik sayur, metik tomat, metik semuanya, terus dimasak, mancing ikannya, masak di situ, makan di situ, mereka bahagia tidak? Sudah itu sanggunya masuk ke surga. Ini simpel. Kalau tidak cukup gimana? Ajari tetangganya. Kerjasama yang saya sebut dengan nama pertanian syariah. Syariah itu sebenarnya sepele, jangan pernah merugikan orang lain. Gara-gara kita membantu mereka kita untungkan, jauh lebih berhasil. Nah, setelah ada pasar Bapak Ibu, yang terakhir, poin yang paling penting, saya minta tolong di kesehatan. Kesehatan ini semuanya loh Bapak Ibu, kesehatan ternak, kesehatan tanaman, kesehatan orang. Kalau Bapak Ibu sudah jalan ini, tetangganya Bapak Ibu sapinya sakit, datang enggak ke Bapak Ibu kira-kira? Datang, konsultasi. Sawahnya kurang bagus, datang enggak ke Bapak Ibu kira-kira? Datang. Orangnya sakit, Bapak Ibu juga terpaksa harus melayani. Karena goal kita semuanya Bapak Ibu dari semua ini, kemarin saya katakan STNG, Save the Next Generation. Selamatkan generasi ke depan. Apa yang perlu kita selamatkan dari mereka? Minta maaf. Kemarin di awal saya singgung, hari ini saya singgung lebih dalam. Yang akan dihilangkan di dunia ini namanya Tuhan. Anak-anak muda sudah seringkali banyak yang kecewa enggak dengan Tuhan? Banyak. Orang tua masih bisa menguatkan iman, tetap tawakal, tetap percaya, tetap kuat. Tetapi ketika anak-anak muda yang sudah tahu era globalisasi, era kemajuan dunia, kemudian mereka terus berkata begini, saya sudah sembahyang, saya sudah puasa, saya sudah melakukan semuanya. Mana buktinya? Kita jawab apa Bapak Ibu? Orang tua mau jawab apa? Kita tidak akan bisa jawab apa-apa. Wujud pertanian yang kita bangun ini, itu adalah wujud kita cerita kepada generasi ke depan. Bisnis yang mengandalkan Gusti Allah, itu benar. Karena apa? Di sini nanti Bapak Ibu ketemu orang stres. Ketemu orang frustasi, ketemu orang putus asa, ketemu tanda kutip sampah. Kalau di awal sekali pelajaran kita ngolah sampah, itu namanya LRT, limbah rumah tangga. Tapi di ending kita ngolah sampah, itu sampah masyarakat. Benar atau benar? Di tempatnya Bapak Ibu banyak enggak hari ini orang-orang yang dianggap sampah masyarakat? Anak-anak saya yang saya kumpulkan rata-rata adalah sampah-sampah masyarakat. Siapa yang mau terima mereka? Kalau Bapak Ibu sudah bisa ngolah sampah yang sebenarnya, Bapak Ibu sudah connect dengan yang sebenarnya, saya minta maaf, baru Bapak Ibu bisa akan ngolah sampah-sampah masyarakat. Banyak hari ini yayasan-yayasan, pondok pesantren, kelompok-kelompok tertentu ngumpulkan anak-anak dengan kata rehabilitasi, betul atau tidak? Diapakan mereka setelah dikumpulkan? Disuruh kerja apa? Fair. Saya ketemu dengan banyak yayasan, dengan pondok pesantren. Setelah mereka diajari hidup yang benar, tapi ingat baik-baik, mereka tetap butuh makan, betul? Terus kalau pimpinannya aja cari makan susah, terus mereka lebih susah atau tidak hidupnya? Lebih susah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya sumber, Bapak Ibu sudah punya cara, tinggal duplikasi. Paham di sini? Karena itu saya betul-betul minta tolong, Bapak Ibu harus berhasil. Berhasilnya di sini minta maaf bukan dengan modal. Berhasilnya di sini hanya cuman butuh satu kata, saya mau.
Serius. Kemarin saya singgung Bapak Ibu, kalau punya tanah cuma 1000 meter sehari diputeri 8 jam, percayalah jalan itu kayak sudah diaspal kok. Betul atau betul? Lihat, perhatikan sampai betul-betul titik. Titik terakhir saya katakan jujur. Titik terakhir Bapak Ibu akan menyadari siapa kita, siapa saya. Dan di situ satu hanya kata, mungkin kita ini hanya cuma 1%. Yang 99% yang menciptakan bumi. Benar Bapak Ibu, percayalah sudah. Ketika saya nyabuti rumput di lahan 1005 saya, waktu awal-awal saya, itu menjengkelkan hati Bapak Ibu. Sudah tanaman kangkung itu rapat, ada rumputnya. Sulit atau enggak kira-kira? Sulit sekali. Harus pakai kayu, harus hati-hati, nyabuti. Setelah dicabuti, belum selesai, tumbuh lagi. Fair. Itu anggap aja begini, saya pernah jengkel gitu. Siapa yang kepengen berdoa supaya hidupnya jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik, betul? Pernah berdoa seperti itu? Saya yakin semua kan? Percayalah ketika doanya begitu yang datang itu masalah yang menguji kita supaya kita tahu siapa kita. Bapak Ibu ketemu jadi orang sabar, jadi orang baik ketika di pertanian ini. Tidak ada orang yang lihat. Cuman Bapak Ibu nanti ketawa sendiri di sana. Fair. Akhirnya Bapak Ibu bisa katakan, saya ternyata begini ya. Paling sepele ngecek ya Bapak Ibu, ini saya aja lah. Ayam kan sudah dikandangkan nanti, betul kan? Ketika Bapak Ibu buka ngasih makan atau membersihkan ngasih sesuatu minum di dalamnya, keluar enggak ayamnya? Keluar kan? Kalau sudah keluar dia bisa hidup enggak di luar? Enggak bisa kan? Harus dikembalikan masuk kan? Tapi ditangkapnya mau atau tidak dia? Itu kan sama dengan kita. Manusia ini disuruh ikut, ini loh di kurungan yang tempat, di kandang yang benar. Maunya kita keluar atau di dalam Bapak Ibu? Maunya berontak atau nurut Bapak Ibu? Padahal kalau di luar kira-kira ayam tadi mati atau tidak Bapak Ibu? Mati. Saya minta tolong. Ayo kembalilah ke jalan yang benar. Nah, di sana kita teruji kesabaran kita. Di sana teruji iman kita. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah punya ayam banyak, tahu-tahu minta maaf. Suatu hari ada satu, ini saya cerita buruk, saya harus cerita jujur. Suatu hari Bapak Ibu percayalah setiap orang akan digoncangkan. Ini jangankan Bapak Ibu, saya sendiri ketika saya digoncangkan itu tidak kuat berdiri. Tahun 2010, bayangkan ya, ini Bapak Ibu saya ceritai kondisi saya. Saya baru beli rumah. Tahun 2010 saya baru bisa beli rumah. Itu pun KPR. Pakai kredit. Rumah saya pertama. Setelah saya beli rumah, saya mulai ini buat kambing 1, 2, 3, jadi 300 yang pertama. Bukan yang di YouTube, yang pertama kali. Itu tanah saya nyewa, karena saya tidak punya tanah. Itu cuman gara-gara ambisi. Dalam 1 tahun saya jadi trader dan jual beli kambing, terus seperti itu sampai kambing saya jadi 300-an. Setelah 300-an seluruh Jawa Timur terkena wabah Bapak Ibu. Kambing saya juga mati dalam waktu 2 minggu. Posisi saya waktu itu, saya baru menyelesaikan ngajar di 1 Kabupaten Mojokerto itu tiap desa saya datangi. Dengarkan ini. Saya membangun pelatihan pertama itu tiap desa di Mojokerto setiap hari saya datangi. Setiap desa. Berarti di Mojokerto itu ada 300-an desa. Berarti hampir 1 tahun full saya gunakan untuk ngajar mereka. Setelah saya ngajar mereka, kambing saya mati. Yang paling membuat saya berat tidak bisa berdiri, saya ini komplain ke Gusti Allah. Saya salah apa? Saya sudah ngajari orang. Visi yang saya terima itu saya yakin itu datangnya dari dia, dari Gusti Allah sendiri. Untuk membangun pertanian Indonesia, saya mulai dari kota saya sendiri.
Habis gitu kambing itu dalam 2 minggu mati semua. Peternak-peternak yang saya ajari juga mati semua Bapak Ibu. Aduh, namanya hujatan, dimarahi orang. Sakitnya minta ampun. Istri, orang tua, keluarga besar. Waduh, itu berat sekali. Terus habis itu berani enggak kira-kira saya harus masih melangkah untuk ngajari orang ternak kambing kira-kira kalau sudah mengalami begitu? SOP lengkap Bapak Ibu. Caranya sudah benar semua. Ada satu sih cara salahnya, itu cara sombong saya. Itu yang saya rubah. Waktu itu kambing saya kasih makan jerami Bapak Ibu. Full jerami. Saya anggap kayak sapi. Tapi ternyata mati. Sisa cuma 3 ekor. Di situ saya tidak bisa duduk dengan tenang. Setiap pagi, bukan pagi, tengah malam itu saya cuma turun dari tempat tidur ya cuma sujud. Saya cuma berdoa. Isinya cuma air mata, tidak bisa doa apa-apa lagi. Mau komplain ya Gusti Allah yang tidak bisa dijak ngomong. Betul atau tidak Bapak Ibu? Saya cuma bisa nangis. Mungkin 2 bulan saya itu. Istri saya itu kepahitan sekali dengan kata integrated farming. Kalau dengar kata integrated farming itu semua bisa melayang. Saya tunjukkan benar. Terus akhirnya satu gitu. Saya ini salah apa? Gitu. Itu komplain saya. Hingga suatu hari, ini beneran Bapak Ibu, di hati saya ada bisikan yang berkata begini. Waktu itu saya ngejar uang 12,5 miliar untuk membangun tempat pelatihan saya. Di hati saya tahu-tahu muncul bisikan gini. Kalau kamu hari ini punya uang 12,5 miliar, apakah visimu tercapai? Baru saya sadar. Saya bilang, tidak, belum tentu tercapai. Baru setelah itu saya berubah konsep. Mulai hari itu, saya tidak pernah berdoa minta rezeki. Kenapa? Sudah banyak-banyak nanti dibatui, mati. Betul ya? Mulai hari itu doa saya satu. Mulai hari ini, saya tidak minta lagi uang, tapi yang saya minta cuma satu. Tolong pegang tangan saya kalau memang Gusti Allah mau pakai saya di jalan ini. Tolong pegang tangan saya, supaya kalau kita jalan sama-sama. Di situ keajaiban terjadi. Mulai hari itu Bapak Ibu, saya katakan jujur ya, setiap tahun saya bisa beli rumah cash. 6 bulan sekali saya beli mobil baru. Jadi mobil saya kalau dihitung mulai dari tahun 2010 hingga saya beli mobil terakhir itu tahun 2020. Berarti 10 tahun kali 2, berarti mobil saya banyak sekali. Rumah saya setiap tahun saya beli 1 rumah. Mulai tahun 2010 sampai terakhir tahun 2020. Sampai hari ini masih ada, tetap tiap beli rumah tetap. Berubah atau tidak? Karena itu saya membuat teori. Jangan pernah kepingin jadi orang kaya. Kalau kita kaya terpaksa saja. Orang yang kepingin kaya saya jamin tidak akan pernah kaya. Tetapi orang yang melepaskan dia akan menerima. Bahagia kalau begitu. Intinya, lah sekarang kembali ke intinya. Semua saya mulai dari yang Bapak Ibu pelajari kemarin dan hari ini. Tidak ada yang saya sembunyikan. Kalau Bapak Ibu tanya langkah demi langkah, sebelum saya belum sudah jadi miliarder, tapi belum betul-betul kaya ya. Bapak Ibu tanya ke Pak KB. Pak KB itu murid angkatan saya yang umum. Ketika tempat pelatihan kita masih baru 1 tempat. Mulai dari awal. Pak KB inilah yang menempati bangunan pertama kali tempat pelatihan saya. Tempat pelatihan saya kenapa muncul 1005 Bapak Ibu, saya cerita jujur. Saya punya tanah di tengah kota. Luasnya cuma 1.300 sekian. 300 meter saya bangun gedung pertemuan dan gedung pelatihan 2 lantai. Yang belakangnya tinggal 1.000 meter. Dari 1.000 meter lah itu muncul 1.005. Kenapa kok muncul itu? Karena itu saya kerjakan sendiri dan menghasilkan 5 juta per bulan. Itu ceritanya konsep 1.005.
Lokasinya itu di depannya kampus, tapi sekarang sudah full bangunan karena kita dulu mau jadikan tempat kampus. Yang tersisa tinggal kolam sama sayur. Itu dulu dari satu gang kecil gini Bapak Ibu, semua sekarang sudah dikuasai. Gara-gara apa? Gara-gara kita mau taat. Jadi saya minta tolong, besok seandainya imannya Bapak Ibu digoncang, saya pesan satu kata. Berdiri di tempat yang benar, sampai hati kita tulus. Terus yang kedua, mulai dari yang ada, biar tidak sakit hati. Paham maksud saya ya? Saya sudah ketemu banyak orang sukses, banyak orang miliarder, banyak orang kaya. Masuk ke dunia pertanian ketika saya jadi konsultan, selalu saya katakan, mulai dari nol. Banyak orang yang tidak mau dengar, tidak apa-apa, hasilnya juga bangkrut terakhirnya. Tetapi siapa yang mau dengar, mereka yang justru berhasil. Jadi saya minta maaf buat Bapak Ibu, kalau sudah terpaksa ya Mas ya, lanjutkan. Kan sudah salah jalan, dirubah caranya, dilanjutkan. Yang belum mengerjakan mulai dari nol. Setuju kira-kira? Mudah atau susah? Mudah. Caranya gini lagi, saya tunjukkan jalan terbaik. Mimpinya Bapak Ibu tolong ditulis. Bapak Ibu harus punya gambaran yang jelas apa yang menjadi mimpinya Bapak Ibu ke depan. Setelah tertulis semuanya tolong dibakar, lupakan. Biarkan itu terekam di alam bawah sadar kita. Setelah itu jalani apa yang ada. Jangan jalan sambil ndangak Bapak Ibu, tahu ya maksud saya ya. Kalau lihat mimpi terus gini jalannya, kesandung-sandung kita jalan, betul ya. Mimpinya ke sana, jalannya menunduk. Supaya kita tidak kesandung. Paham di sini? Saya terima kasih. Oke, jelas Mas pertanyaannya? Ayo yang